Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Herdiani, kelas MN 20D Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Apa sih investasi? Investasi adalah cara kamu menyisihkan sebagian harta atau uang di salah satu pasar keuangan dengan waktu tertentu dan menuainya di kemudian waktu. Tentunya investasi saham yang sehat akan membuat uangmu menjadi memiliki keuntungan. Lalu apa itu saham? Investasi saham adalah sebuah instrumen pasar keuangan yang berupa tanda penyertaan modal seorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan investasi saham ini juga kamu memiliki klaim atas aset, pendapatan perusahaan, dan juga memiliki hak untuk hadir di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tujuan saham juga biasanya digunakan untuk mencari penghasilan atau investasi jangka panjang. Kemudian investasi saham ini juga perusahaan yang akan mengelola aset atau modal yang kamu setorkan, dan biasanya investasi saham digunakan untuk tujuan tertentu di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi saham itu ada banyak. Yang pertama itu common stock. Saham biasa atau common stock adalah jenis saham berdasarkan kepemilikan. Saham bisa dapat melakukan klaim kepemilikan dengan menyesuaikan kerugian dan keuntungan yang memiliki oleh perusahaan. Contoh saham biasa atau common stock adalah saham waran. Dengan saham biasa, pemegang saham memiliki kewajiban terbatas. Contoh, apabila sebuah perusahaan menyediakan saham bangkrut, maka pemilik saham hanya akan mendapatkan prioritas paling terakhir dalam pembagian keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu saham free fund. Investasi saham selanjutnya adalah investasi saham free fund atau free fund stock, yang merupakan gabungan dari obligasi dengan investasi saham biasa. Karena itu, bunga yang dihasilkan dari investasi saham free fund akan bersifat tetap. Biasanya saham free fund juga dapat kamu temui di Bursa Efek Indonesia dengan kode 4 huruf atau ada huruf P di belakangnya seperti itu. Lalu yang ketiga saham atas unjuk. Investasi saham atas unjuk ini juga biasanya disebut sebagai bearer stock, atau investasi saham ini juga biasanya tidak memiliki nama kepemilikan secara tertulis. Alasannya agar mudah dipindah tangankan tanpa melalui badan hukum. Lalu yang keempat adalah saham atas nama. Sesuai dengan namanya, investasi saham atas nama memiliki bukti tertulis dalam kepemilikannya. Untuk memindahkan atau mengalihkan tertentu harus memiliki badan hukum. Yang selanjutnya itu income stock. Investasi income stock adalah saham yang biasanya membayar laba atau dividen lebih besar daripada periode sebelumnya. Hal ini membuat income stock pendapatnya selalu meningkat di setiap periode. Jadi dari tahun ke tahun dia investasinya meningkat seperti itu agar mendapatkan laba yang lebih meningkat juga. Lalu yang selanjutnya yaitu growth stock. Growth stock adalah investasi saham yang memiliki pertumbuhan saham yang tinggi. Namun biasanya tidak semua perusahaan tinggi yang memiliki growth stock. Growth stock dibagi menjadi dua, yaitu well-known growth stock yang berasal dari perusahaan cukup tinggi, sedangkan lesser known biasanya berasal dari growth stock yang perusahaan kurang populer. Lalu selanjutnya blue chip stock. Investasi saham ini biasanya digelarkan oleh perusahaan tinggi atau memiliki penghasilan yang stabil dan juga konsisten dalam membayar bagi hasil. Jenis investasi saham ini juga sering diincar oleh investor. Lalu yang ke-8 adalah counter cyclical stock. Salah satu investasi saham yang tidak akan berpengaruh atas ekonomi yang naik turun adalah counter cyclical stock, sehingga kondisi akan selalu stabil, tetapi keuntungan counter cyclical stock disesuaikan dengan perusahaan yang mengeluarkan saham. Lalu selanjutnya yaitu saham spekulatif. Jenis investasi saham yang terakhir adalah saham spekulatif yang memberikan laba secara tidak konsisten tetapi memiliki keuntungan yang tinggi. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan investasi saham.
Memang disebutkan investasi saham ini akan sangat berpengaruh untuk keuangan yang sejahtera nantinya. Menurut Indonesia Stock Exchange, ada 3 keuntungan saham yang dapat diperoleh dari investor atau juga yang membeli saham. Yang pertama yaitu capital gain. Kelebihan investasi saham yang pertama adalah capital gain, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. Capital gain juga biasanya berasal dari aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Lalu selanjutnya yaitu dividen. Investasi saham yang memiliki kelebihan dalam berupa dividen, yaitu pembagian keuntungan oleh perusahaan yang tentunya juga dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Pemberian dividen ini harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang diberikan oleh perusahaan biasanya diberikan dalam bentuk tunai atau juga dividen saham. Tentunya jika dalam bentuk tunai maka berbentuk jumlah rupiah, sedangkan dividen saham akan berbentuk saham yang nantinya akan ditambahkan ke saham yang dimiliki oleh pemodal. Bisa dilakukan dimanapun. Melakukan investasi saham bisa dilakukan di manapun dan kapan saja dan di mana saja ya. Pembelian saham juga lebih banyak dilakukan secara online, dimulai dari penjualan hingga pembeliannya, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas keseharian yang sedang kamu jalani. Jadi itu bisa dilakukan secara online juga. Jadi dimanapun kapanpun kamu bisa menanam saham. Selanjutnya yaitu resiko saham. Resiko saham itu tidak hanya perihal keuntungan saja, pasti ada resikonya, yaitu yang pertama capital loss. Semoga ini terhindar dari saham yang kamu tanamkan. Capital loss yaitu berbeda dengan capital gain. Capital loss adalah kondisi di mana investor menjual sahamnya lebih rendah dibandingkan dengan harga beli sebelumnya. Pasti rugi dong. Belinya 100 juta. Dijualnya 50 juta, pasti rugi kan 50 juta seperti itu yang dinamakan capital loss. Lalu selanjutnya risiko likuiditas. Pemegang saham bisa mendapatkan prioritas terakhir setelah jika perusahaan yang sahamnya dimiliki itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Seandainya perusahaan tersebut masih memiliki sisa kekayaan juga dapat dibagi secara keseluruhan ke seluruh pemegang saham, namun klaim itu harus dilakukan ketika perusahaan melakukan kewajibannya. Jadi semua itu bisa dilakukan kalau misalnya dia tidak memenuhi memenuhi kewajibannya, itu dapat dihukum seperti itu oleh pengadilan. Apa perbedaan investasi saham dan trading saham? Saham itu bukan hanya soal saham saja, tapi ada investasi dan juga trading saham. Mungkin kamu sering mendengar investasi saham dan trading saham, yaitu pertama jangka waktu trading saham akan lebih singkat dibandingkan investasi saham. Trading saham juga lebih memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari jumlah saham, sedangkan investasi saham lebih menekankan keuntungan jangka panjang. Yang terakhir, trader yang melakukan trading saham tidak akan mendapatkan kelebihan dari investasi saham seperti dividen, bonus, dan pemecahan saham. Perlu diingat juga, untuk melakukan investasi saham, kamu harus menyetorkan aset modal yang memang bukan dari uang dana darurat atau memberikan semua modal yang kamu miliki, karena investasi saham ini akan memiliki aktivitas yang naik turun. Oke, selanjutnya kita ke sesi perhitungan. Oke, langsung saja harga sahamnya dibagi dengan book value. Nah, sekarang kita cari dulu book value per share dari setiap saham ini. Ini bisa dilihat dari mana saja, misalnya dari website ataupun berbagai aplikasi. Ini aku dari aplikasi ini ya, biar lebih cepat. Misalnya ada ya, kita ke bagian statistik, kita langsung ke bagian earning. Nah, ini ada book value per share-nya, yaitu 6.961 per share atau per saham. Nah, next. Setelah itu kita cari saham PT Akasawira Internasional atau ADES. Nah, setelah itu ini ada diagramnya. Scroll ke bawah dulu.
Kita pakai yang PBP Passion Band. Ini tuh bener-bener susah banget dicari di aplikasi yang gratis. Tapi di aplikasi Stockbit itu ada. Dan cara bacanya itu baris yang warna oranye. Dan yang biru itu yaitu harga dia sekarang. Artinya harga saham itu di atas 10 tahun terakhir. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.